baru pengumuman sidang isbat. Apakah malam ini tanggal 1 atau bukan? Bareh jam balu biasa pengumumannya. Nah, mun jelo ini tanggal 1 kalam ini, maka dari malam ini amalan itu seluruhnya lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di luar hari-hari ini. Ya, kabareh tepedasang bareh pengumuman nuh. Mun ternyata kalau ini tanggal segi Zulhijjah, maka sila selegak beribadah nuh. Buka Quran nuh. Berzikir, bertahlil, bertakbir, bertahmid. Ya, atau kita buka buku-buku kajian sila sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya niki hari-hari ini dia sangat mulia, ibadah di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah jihad di selain hari-hari ini. Ya, oleh karena sila terperbanyak ibadah di hari-hari ini. Di antara ibadah yang dilakukan di hari-hari ini adalah di antaranya adalah az-zikru, memperbanyak zikir. Di jelo-jelo niki sila perbanyak zikir. Timba orang berzikir ini, timba orang berzikir. Pada ki zikir kenca sikir. Berzikir mengingat Allah. Mun sikir ngadusin ya. Apa ran ngano? Mabuk ran ngano sikir. Ya. Angka dengan si mabuk arahnya sakron ngana. Ya mabuk. Lagu itu nangke ya sikir, ngan tadi nang zikir. Nah, di sini di 10 pertama bulan Zulhijjah ini disyariatkan kita memperbanyak zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashri." Denara jelu-jelu yang lebih agung, yang lebih dicintai oleh Allah, amalan di dalamnya melebihi hari-hari yang 10 ini. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil. Beliau kemudian mengatakan perbanyaklah tahlil, ngana? Kerang-kerang bertahlil. Biaran bertahlil, biaran tahlilan ini. Kerang-kerang bertahlil, ngana tene? Berarti tahlilan gini. Biaran bertahlil, membaca la ilaha illallah. Perbanyak itu di 10 pertama bulan Zulhijjah. En kelemine tanggal sekian maka perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak dia. Berat ke tengah nang la ilaha illallah? Berat atau ringan? Ringan. La ilaha illallah. Nanti ngono ringan. Jangkan de nulak gerwit bibir ta mun baca la ilaha illallah. Coba bukti angka mun baca ya la ilaha illallah. Ngulu jama bibir nu. Enti yang ngono la ilaha illallah. Ngulu ya. Saking ringan. Ya fungsina lon pas temate di bunggerwit bibir teno, maka cukup sudah kita mengatakan la ilaha illallah tanpa gerwit bibir jari wahid. Di saat sakaratul maut laun la ilaha illallah. Nah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ini ringan, aku pahalana beli. Marangone ngombe pahalana lebih besar dari pahala jihad di jalan Allah. Wat takbir, perbanyak takbir. Nabi takbirna Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyak itu. Pengeronde misal bareh sambil pengeronde sambil nyenter Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, atau sang buat ai bareh kelem-kelem lagu ditulang buat ai ini hujan beli wah ini ditulang buat ai. Ya. Kemudian wa tahmid, perbanyak tahmid. Timbeneran tahmid. Membaca alhamdulillah, perbanyak dah niki. Ya. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Bukhari mengatakan dahulu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, si dua ini sahabat si dua ini
sugul ya ning pekan. Le julo-julo 10 ini, sugul ning pekan. Yang ngombe ning pekan, aning pekan bertakbir. Karena aning pekan kumbena betono to manusia kumpul le pekan. Ya. Karena dengan Arab rata-rata pedagang, di Arab petani marepe na. Kan di Arab petani kumbena. Mendara ai epe tenang ngambur aina alhamdulillah. Nah, mereka rata-rata pedagang di sana itu. Akhirnya Abu Hurairah sugul ning pekan. Isugul ngombe fayukabbirani, mereka berdua bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima, akhir milu seisin pekan nino takbir lantaran Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bertakbir. Oleh karenanya sila ya hadis dengan Nabi SAW, kemudian juga amalan para sahabat, mereka memperbanyak zikir di hari-hari niki. Ben kalamine tanggal seki bareh besila perbanyak zikir. Sambil peuli bareh aning bali pe baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya pe baca. Perat keno kira-kira ino. Hah? Pada ke lelah ta kenceman macul sejam. Di narap bapa macul sejam kan kuat itu. Ini terbaca ini satu sekali. Ringan atau ini satu sekali? Ringan, insyaallah ringan. Karing milih no karing. Mudah-mudahan kah nasadi kita kemampuan isi Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Pedas ya? Biar pedas? Baik, alhamdulillah. No, bega kendala ngaji nih. Angka insyaallah seri beli pahalana. Ya kan seri beli kendala, seri beli pahala insyaallah. Baik. Itu dia hari-hari kita ini ya, bahwasanya kita berada di hari-hari yang mulia. Karing sila temampaatang hari-hari niki. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Makin telanjut pengajian tesirubin tentang al-udhiyah, tentang nyembelih. Nyembelih nabi niki. Nyembelih hewan korban. Ya, sudah kita baca kemarin bahwasanya hewan kurban ya hukumnya nyembelih hewan kurban hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian wah bacaan teh syarat-syarat dengan si tesunnahang ngorban. Syarat-syarat orang yang disunnahkan untuk berkurban. Nabi doang syaratnya. Pertama Islam, kedua Nabi baligh dan berakal, yang ketiga apa? Mampu istita'ah. Sila majuan kan nyebu-nyebu. Oh ngono ini atau arah atau bahasa no? Tahib kagak. Nggih apa? Alhamdulillah. Kemudian sudah kita baca hewan yang boleh dikurban. Apa doang hewan sih bau korban. Ini perlu kita baca ini. Ya, angka ngone pas kajian jilo Jumat. Ara beketuan, Ustad, ngombe hukumnya enteng korban manuk Bangkok. Manuk Bangkok kan mahal manuk Bangkok ya, mahal atau ndek? Mahal manuk Bangkok. Nah ini korban ngombe yang kuna, maka jawabannya tidak sah jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Karena yang dikurban itu yang boleh hanya onta atau sapi atau kambing. Ini sih kanggo korban. Ya manuk dakana manuk Bangkok, manuk apa arah manuk gawa si gagah ini? Hah? Ne si gagah li hewa li hutan no. Si jeneng no.
Kereta, manuk kereta ke apa rana takkan mahal. Dia sah te korbanan. Kenapa? Karena terbatas hanya 3 jenis hewan ini. Yaitu onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Burung onta, ngomong kena? Burung onta, kak ngomong kena? Dia na bau dah, kan na bau karena itu masuk jenis burung, bukan masuk jenis onta. Ya, di sini yang boleh onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, kemudian napiarana kambing dan sejenisnya. Kemudian niki angkah terubin, yaitu berikutnya masalah yang ketiga adalah asyurutu al-mu'tabiratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang harus ada pada hewan kurban. Namun ngone syarat dengan si ngorban. Mungkin je syarat yang harus ada di hewan kurban. Dikatakan di sini syarat pertama adalah as-sinnu. Syarat pertama adalah usia. Syaratnya apa? Usia. Dikatakan al-ibilu yushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Onta itu syaratnya harus berusia 5 tahun. 3 tahun onta kena 5. Wal baqaru an yakuna qad akmala sanatain. Sapi syaratnya harus sudah 2 tahun. Wal ma'iz an yakuna sanatan wa akmala sanatan. Adapun kambing itu dia syaratnya harus sudah berusia 1 tahun. Bembe setahun sampai pira tahun? 2 tahun. Onta pira tahun? 5. Mun arak sampai kurang 2 tahun sembelenteng anu sah atau ndek? Ndek sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi niki sesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan engkau sembelih melainkan yang sudah berusia. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan minadh-dha'n. Kecuali kalau kalian kesulitan, maka sembelihlah domba yang masih muda. Domba yang masih muda. Tadi sudah kita bilang kalau onta 5 tahun, sapi berapa? 2 tahun, kambing 3 tahun, kambing 1 tahun. Nah, di sini sekarang domba bagaimana? Dalam sebuah hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini mengatakan asabani jada'un. Saya mendapatkan domba muda. Karena saat pembagian ghanimah perang. Ya, Uqbah bin Amir dapat dia ghanimah itu berupa domba yang masih muda. Kibas masih bajang kibas. Kemudian Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tiang melihat tiang ngorban, lagu ini enggak mau tiang ini. Itu domba yang masih muda. Kemudian beliau mengatakan, dhahi bihi. Gah, iya kadu ngorban wah. Domba yang masih muda. Di hadis yang lain Uqbah bin Amir mengatakan dhahaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijad'in minadh-dha'n. Kami berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan domba yang masih muda. Napiaran domba yang masih muda qila sittata ashhurin, yaitu yang usianya masih 6 apa ini? 6 tahun. Oh, 6 bulan. Oh, nyake. Mau 6 tahun dia jarak laku domba. Wah. Ya, wah gali lalu ya. Berarti onta pira tahun? 5. Sampai 2. Bembe setahun. Kibas
6 bulan. Ino syarat-syaratna. Mun agak lebih lengan ino bagus. Ya, lagu ndakna lebih halu akhirat toa ngenu. Sa aparana karena terlalu tua akhirnya kersut lendong noh. Marang one galian noh. Urus, ini jangan. Nih, nanti kita akan baca itu diantara sebab tidak sahnya sembelihan. Niki syarat yang pertama dari hewan sembelihan yaitu berkaitan dengan usia. Makin syarat yang kedua berkaitan dengan hewan sembelihan adalah as-salamatu, tentang keselamatan hewan ini. Hewan niki selamat atau ndi? Maksudnya selamat adalah selamat dari aib dan kekurangan. Jadi hewan situ sembelih itu ndak jangan berdui aib. Kemarin kita baca hadis Nabi SAW ngurban ngadu kambing yang indah. Ya, warnanya indah, putih dan hitam warnanya ngenu. Amlahain, 2 ekor yang dia ini warnanya indah, ada hitamnya, ada putihnya, jenang warnanya. Akranain, dan dua-duanya memiliki apa? Tanduk yang gagah. Ngenu korbanang na isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka ita nega harus korban niki ndak naara cacat. Ya, mana cacat itu? Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 jenis cacat yang tidak akan diterima di dalam berkurban. 4 jenis cacat hewan tidak diterima. Mana yang 4 itu? Pertama, al-aura, al-bayyinu auruha. Pertama yang buta dan jelas butanya. Entah buta dua-duanya atau buta sebelah. Jelas ngono ketempo ya buta. Malayang memang mata lagu mana leka jeder ngelanggar doang ngono leka jeder ngelanggar ya. Oh berarti dia ya buta. Ima buta deduana atau buta setue atau seharusnya begita. Namun buta ini tidak sah, la tujzi, tidak sah. Kemudian wal maridatul bayyinu maraduha. Yang kedua hewan yang sedang sakit dan jelas sakitnya. Ya, sakit hewan nu ger-ger ngono sakit. Ya, ngombe ciri-cirine hewan mun sakit. Kurmut dia milih mangan deh. Nah, jelasin kan berarti hewan dia milih mangan, kan dia milih mangan dia sakit. Nah, mun sakit dia nekanggo teu korbanan. Dia milih mangan ini wah pira jero dia milih mangan, berarti sakit. Mun sakit dia kanggo teu korbanan. Jelas niki beta si sehat nah. Ya. Kemudian yang ketiga wal arja al bayyinu arajuha. Dan yang ketiga adalah hewan yang pincang. Yang jelas kepincangannya. Apa orang pincang maksudnya ini? Tempang, apa? Kencor. Nah, ini kenjo, jelas kenjo ndek stabil leka. Ya selak setue ngono leka ngono kinju ya leka ngono. Mun ngene angkun hewan ndene kanggo korbanan. Wah itu mau pertanyaan nih Ustaz ya kinju saat teturunan lengan truk. Jadi lepakan ya sehat ya pas teturunan no kinju ya tahatun di bahwa tuh dia terkadung korban. Maka jawabannya amun pas dembeli yeino tono tau de berniat gin ngadu yang ngorban ini jamak ku kadung ngorban, maka dak kana kenjuk setelah ino bau terkadu ngorban. Lagu mun dembeli sempine jauh ule tujuannya apa?
bareh tegita dulu munara dengan beli mahlan betejual ya ngana. Amun ndara beli bekah ya tekedu ngorban ngana. Berarti kan ndek neman nentuangnya jadi hewan kurban. Amun dengan niatnya jauhnya ya ule tiba-tiba kenjo ya. Nah, maka ini ndek nak kanggo tekadu ngorban. Kenapa? Karena belum ditakyin ngaranna. Belum diniatkan hewan ini akan menjadi hewan kurban. Kalau sudah diniatkan dia ini menjadi hewan kurban, tiba-tiba kenjo ya, maka tetap itu bisa dikurban. Jelas ide ini. Sekarang pertanyaan marah ini. Ya. Bahkan kadang-kadang lepas sempino. Wah niatang tuh jadi korban lepas. Ya, apalagi gawar rapat ini. Trut nama nih gawar kah darah tadah wah. Lelah itu mete ya. Tanggal 14 baru nekendaitan. Wah ngono kinju malik tarik lekuku nu misal. Ngumbi yang kuna sembelih, maka itu bisa menjadi hewan kurban. Kenapa? Karena sudah diniatkan. Jelas ya, alhamdulillah. Ya pentingnya niat no. Dan kalau sudah diniatkan itu menjadi hewan kurban, ditekanggun jual malik. Dikanggun jual harus disembelih itu. Kalau sudah diniatkan menjadi hewan korban, bahkan begitu disembelih dagingnya nggak boleh dijual karena dia ini adalah hewan kurban. Jelas ini ya harus pedas-pedas akhirnya salah bare. Kemudian lanjutan hadisnya wal ajfa allati la tunqi. Kemudian yang keempat adalah hewan yang sangat kurus sampai-sampai dia tidak memiliki memiliki sumsum tulangnya itu saking kurusnya. Darah airnya tolang, saking kurusnya. Arak ke bebek kurus, luwe tolang doang, tulang terbungkus sisi lendong. Wah, kurek malik. Nah, hewan-hewan seperti ini tidak boleh dijadikan hewan korban. Di hadis ini ya dikatakan yang tidak bisa jadi hewan kurban pertama hewan yang kurus lemah, kurus gati. Yang kedua hewan si pincang, ya. Kemudian yang ketiga hewan yang buta sebelah. Ya pertama al-awra buta sebelah, kemudian yang sakit, yang keempat adalah yang sakit. Ya ini 4 disebutkan dalam hadis dikanggo tekadu ngurban. Ulama kita mengatakan wa yuqasu ala hadhil uyub al-arba'ah, dan dikiaskan dengan 4 aib ini adalah ma fi ma'naha, semua aib yang semakna dengan ini. Kal hatma, contohnya seperti hewan yang ompong. Apa ompong? Ndek na sebit je ompong jadi gigina ocongang. Ini congang sakit 2 lagu ini. Selapuan ini nara. Hah? Apa ada? Ya, mana ompong? Apa bahasa bongkot ompong ini? Darah gigina jama. Cepoh ngono ke? Cepoh ke? Ya. Jadi hewannya cepoh buat gigina entah karena kecelakaan atau apa. Ya dikiaskan dengan itu. Kemudian wal adba, yaitu hewan yang buntung tanggiknya. Rubin ketua anakna Rubin lembe ibu tangkok ngombe yang kuna mun hewan kurbanu buntung. Nah ini jawabannya ini. Buntung apa? Tanggikna polong tanggikna. Ya, ini termasuk aib yang tidak sah kurban. Kecuali mun polongna rasa kedi polong dia terlalu tempuh. Lagu mun selapuan aja mak polong ya au aktsaruha atau kebanyakan polong, maka ini tidak bisa digunakan untuk berkurban. Ya, jelaskan iki.
Jadi hewan yang aib-aibnya disebutkan dalam hadis 4, yaitu yang sakit, kemudian yang buta, kemudian yang pincang, kemudian yang kurus. Nah, aib-aib yang lain bisa dikiaskan dengan ini, yaitu misalkan yang ompong. Apa ngomongnya ompong? Cepoh. Ya, kemudian yang buntung tanggenya, termasuk singone endah ya kurek. Ya tono tene atau kurekna, sehingga gara-gara kurek kurusan awakna payu. Ya, maka ini tidak bisa digunakan untuk berkurban. PT silain agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah yang ketiga, yaitu berkait dengan syarat-syarat hewan. Kemudian berikutnya adalah waktu dzabhil udhiyah. Kapan kita menyembelih hewan kurban? Nengka ente nyembelih kelemine, niatang ngurban nyembelih kelemine. Sah kira-kira? Sah atau ndek? Ndek sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Kapan waktunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nuska." Barang siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka sembelihannya itu benar. Wa man dzabaha qabla an yusalli, barang siapa menyembelih sebelum sholat. Nyembelih sebelum Nabi sholat. Sholat Nabi niki kira-kira sholat Idul Adha tentunya. Barang siapa nyembelih sebelum sholat Idul Adha, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaklah dia ganti sembelihannya dengan hewan yang lain. Karena genti ya kumbena, karena ndekna sah. Kan ndekna sah kumbena nyembelih sebelum sholat, berarti nyembelih itu harus setelah sholat Idul Adha. Nengke EP misal merantau lek Malaysia, lek hutan sawit, lek narak dengan sholat Idul Adha tono, narak dengan sholat Idul Adha. Lagu EP milih EP ngurban, kira-kira jam sekumbian pengen ngurban ini, kiraan pengen ngurban, kan dengan darah sholat tono. Sedangkan hadisnya suruhnya itu nyembelih setelah sholat, lagu tono darah dengan sholat gawah soalnya. Kiraan terus gini nyembelih kira-kira. Ulama kita mengatakan kalau seperti itu kondisinya, maka dikira-kirakan. Kira-kira ya. Dengan sholat Idul Adha kira-kira jam pira selesai. Sholat Idul Adha kira-kira jam balu selesai. Bekah mulai nyembelih jam 8. Le tempat ino nara dengan sholat Idul Adha. Lagu mun arak dengan sholat Idul Adha tono, maka wajib mengikuti berhentinya orang sholat Idul Adha. Amun dinara dengan sholat Idul Adha, maka dikira-kira dia. Nah, ini dia kapan mulainya sholat menyembelih. Mulai menyembelih yaitu ya setelah sholat Idul Adha. Sampai piran tegin nyembelih, sampai piran tegin nyembelih sampai tanggal 13 tentunya, 13 Dzulhijjah, yaitu di saat tenggelamnya matahari ya pada tanggal 13 Dzulhijjah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun, seluruh hari-hari tasyrik itu adalah sebagai hari untuk menyembelih. Bi hari tasyrik niki 11, 12 dan 13. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, masalah terakhir, yaitu ma yusna'u bil udhiyah. Apa yang kita lakukan terhadap hewan kurban. Hewan kurban itu kumbeang ya.
Sempino setelah disembelih diapakan? Di sini pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Allah berfirman, maka makanlah dari hewan kurbanmu. Berarti sebagian hewan kurban ini kita apa? Kita sendiri yang makan si epen kurban. Wanita kan biasa lah, dia terkanggung akan dia ngentek. Paran ya dua-dua ngorban ini ngene. Sedangkan Al-Quran mengatakan demikian, makanlah dari hewan kurban. Wa at'imul ba'isal faqir, kemudian berilah makan kepada orang-orang fakir. Berarti kita juga makan, orang fakir juga makan dari hewan kurban. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di saat beliau ditanya, ya, di saat beliau menjelaskan, atau di sini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hewan kurbannya. Abdullah bin Abbas mengatakan, wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imu fuqara'a jiranihi thuluth wa yatasaddaqu 'ala su'al bithuluth. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi hewan kurbannya menjadi 3. Jadi pira bagian? 3 bagian. 1/3 itu menjadi milik keluarga. 1/3 simpen le bali. Kemudian 1/3-nya lagi jiranihi ats-tsuluts, 1/3-nya lagi untuk tetangga. Tetangga nana diri kena sugi ki sade lah. Kemudian wayatasaddaq, kemudian dia bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta, itu 1/3. Berarti hewan kurban niki 1/3 untuk di rumah yang menyembelih. Yang kedua 1/3-nya sebagai hadiah bagi tetangga. Yang 1/3 berikutnya adalah sebagai sedekah bagi orang-orang miskin. Dan dia mesti 1/3 dalam arti NBMB beratnya 15 kilo misal. Dia mesti 5 kilo le bale, 5 kilo hadiah, 5 kilo dengan miskin, dia mesti. Ya, bau misal terbaik cuma 1 kilo le bale karena wah kerang aluk misal dia pengen akan daging misal. Atau DP kanggung akan daging wah misal ngene. Ya, karena darah tinggi atau apa sekedar mencicipi, tapi enggak 1 kilo bait ngene. Sisanya kemudian sebagai sedekah boleh. Yang penting 3 komponen niki dapat dia, keluarga dapat, ya, tetangga dapat, kemudian Nabi arahnya dengan miskin juga dapat. Terakhir ma yalzamu muridu tadhiyati idza dakhalat asyru dzulhijjah. Apa kewajiban orang yang ingin berkurban kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalal asyru, kalau sudah masuk hari yang 10. Timbene orang hari yang 10 tanggal 1 sampai tanggal 10. Mun wah teme jelu 10 jelu ino, munah datang 10 jelu ino, yaitu malam 1 sampai dengan 10. Wa indahu udhiyatun yuridu an yudhi, dan dia punya hewan kurban. Nabi kenana dia punya hewan kurban, yaitu dia berniat ingin berkurban. Tanggal seke dia punya niat untuk berkurban, fala ya'khudanna sya'ra, maka jangan dia ambil rambutnya, tak polong bulu. Wala yaqlimna dhafra, jangan dia potong kukunya. Angka sebelum tanggal 1 harus sudah potong rambut, harus sudah potong kuku.
Dalam riwayat yang lain dikatakan fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Jangan sama sekali dia sentuh kulitnya, jangan sama sekali dia sentuh rambutnya. Amun nemeli apa? Ngorban. Dalam arti lendong tepun dene mbot ya. Arak dengan ngembot lendong. Mbok pas neguru tenekan ngono, mai idap tengembot yang ngono. Guru ujung apa rana tumit ini maidap tengembot yang nah epe si gin ngorban begitu tama tanggal seke DP kanggo ngembot lendong apa rana lendong naik ndek kanggo nang ngembot bulu hidung ngono ndek kanggo ya sampai piran hatta yudahi sampai dia sembelih hewan kurbannya. Jelas apa niki? Mudah-mudahan jelas ini berkaitan dengan kurban. Munarak di iman jelas bareh ke tekatuanang setelah azan insyaallah. Demikian dia ya kita azan baru pertanyaan nanti. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu.
Allah. Arak kene man asen. Ahlu soal teh ini soal ini. Ya sila itu. Ya. Nah, kamu narak hewan kurban gagah mokoh lagu tepong telingana. Ngumbe angku no. Maka ini selamat telingana dan selapuna jadi cara sekedi ngono maka tidak mengapa. Boleh digunakan untuk berkurban, apalagi ditepong telinganya untuk sebuah kebutuhan nanduk ya ke. Yang tadi itu yang tidak boleh itu cacat, misalkan ya pelang telinganya, polong telinganya ngono. Ya, ini yang tidak boleh digunakan berkurban. Tak ada mokoh lagu polong pe telinganya cacat berarti. Aku mau sekedar tepong sedikit berarti ini, apalagi untuk sebuah kebutuhan dia ngumbe-ngumbe. Kelas wallahu ta'ala. Oke, lanjut. Kerbau. Ya, ngumbe kena kerbau. Boleh kerbau masuk dia ke bagian sapi. Ya, bahkan di beberapa daerah namun tebegawe dan memilih sampi na sembelih kerbau sembelihnya. Jaran, dia bau jarannya, dia bau jaran. Ya, mun kerbau bau karena masuk dia ke kategori sapi. Karena persis dia marah sapi, persis dia bentuknya, penggunaannya persis kayak sapi. Ya, sehingga dia bisa digunakan korban. Mun jaran jadi bau. Kenapa? Karena jaran bukan bahimatul an'am. Dalam Al-Quran yang boleh itu hanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am niki si teluwino doang. Unta, sapi, kambing. Kemudian endeh narak hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat ngurban ngadu jaran di narak hadisna. Arak ki jaran di zaman Nabi teh. Arak ki jaran, luwi jaran. Luwi jaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu di narak satu pun hadis menjelaskan beliau ngurban ngadu jaran, menunjukkan ndek bau tengorban ngadu jaran. Arak jaran teh. Le kontrak darat nih, ndak ge ngadu jaran. Wallahu taala a'lam. Cara silain, nggih silain. Cuma tengahkan empat bau kita jual. Nah, wallahu alam ya kalau sudah rana jadi milik kita ya, bukan milik si pengorban. Ya, jadi milik kita sekarang wallahu alam ini boleh dijual. Ya, lagu mun pengorban ini jangan. Ya, milik si pengorban ini tidak boleh. Jelas wallahu taala a'lam. Jadi hadiah buat kita sudah dia. Ya, tapi bagi si pengorban tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Kalau begawe na misal rana pegawai rana walimah nikahan bau pak korban masih ya bisa digunakan daging korban. Maksudnya mun epi sumak ngakannya ngono. Bare undang dengan epi nikah misal ngono merari malik kan undang dengan ieu suruh ngakannya ngono. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Lokin apa orang lokin? Endeng. Kanggo teh endengin ya. Yang penting bukan menjadi upah. Dalam arti misalkan bareh EP ngenang meh ku sembeliang EP hewan korbanno lagu sade aku naine bareh nempe ngono. Mun ngene ongkat pe sendik man nyembelih maka nai ini statusnya adalah sebagai upah dina kanggo.
Lagu sekedar datang ngape meh kutulong ngape nyembelih ya, ngape bantu pe nyembelih syariat burak dan lain sebagainya. Ya, setelah selesai tiba-tiba ia nyadi EP, ne EP naene, ne EP otakna, ne EP lendongna, maka ini enggak masalah. Selama tidak ada akad di awal. Ya, sade EP atau nde bende ngumbe-ngumbe. Kenapa? Karena itu akan menjadi hadiah. Itu akan menjadi hadiah, bukan menjadi upah, bukan. Yang dilarang itu kalau dia menjadi upah. Jelas sih, toke pembedaan antara upah ke hadiah. Mun upah arah perjanjian sebelumnya. Ya, amun hadiah dari perjanjian dalam arti sade atau nde dina masalah. Tiba-tiba sade ini bayit salah. Jelas nggih? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang dilarang itu tidak boleh menjualnya. Entah menjual berbentuk uang atau menjual berbentuk jasa dikanggo. Ya, wallahu a'lam. Siara, P, Dara, P guna, Abah, be Abah nang mana nu? Ada Abah? Ya, sila. Nggih, betul. Ya. Ya. Jadi yang dilipat gandakan itu Abah yang 10 pertama. Yang 10 pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, di sana sila kita berselaga beribadah itu. Ya, adapun setelahnya seperti biasa lagi dia. Ya, paling dia hanya mendapatkan keutamaan bulan suci. Karena Zulhijjah masih dia sebagai bulan suci. Adapun yang dia sangat mulia sekali itu tanggal 1 sampai tanggal 10 pertama saja. Bukan 10 kedua, bukan 10 ketiga, hanya 10 pertama saja. Adapun 10 kedua dari tanggal 11 sampai 20 ini enggak termasuk dia. 21 sampai 29 enggak termasuk. Dia termasuk hanya di bulan sucinya. Karena bulan suci itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Kemudian di tengah-tengah Rajab. Dia hanya masuk di bulan suci saja, tapi tidak masuk di hari yang paling utama, enggak. Hari-hari yang paling utama itu yang dikatakan pahalanya sudah di luar kendali, sudah pahalanya saking banyaknya. Itu hanya di tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggih, intinya semua kebaikan. Semua amalan soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, amal soleh juga ini. Semua amal soleh masuk ke sana. Karena hadisnya mengatakan, ma min ayyam al-amalus solihu fihin. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dan seterusnya. Menunjukkan semua amalan soleh masuk di sana. Mau sholat, mau kajian, mau puasa, mau sedekah, apa saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, datengin keluarga. Ya, ini masuk semuanya ke dalam amalan soleh dan pahalanya berlipat ganda. Makanya pentingnya hati itu pasang niat itu. Ya, saya silaturahmi ini mumpung ini hari-hari yang mulia. Saya silaturahmi untuk cari pahala, ngono. Ya, jangan ingatnya bisnis sudah ngabah nih. Ya, saya ke sana, bisnis ke sini, bisnis. Pasang niat bersilaturahmi supaya nanti pahalanya berlipat ganda. Itu kenapa? Jelas Allah nggih? Alhamdulillah wallahu taala. Masih ke? Ya wahruana alhamdulillah jelas sudah niki. Alhamdulillah niki yang bisa kita sampaikan, paparkan, dan kemudian juga kelam niki ya Jumat berikutnya libur di Teruana kan insyaallah besok pagi tiang sapar ini ya untuk berangkat haji insyaallah sehingga sang
telu kali ruana, telu kali kalam Sabtu ya kita libur Ustaz. Setelahnya baru insyaallah kita sambung lagi kajian kita insyaallah. Niki dia para jamaah, mudah-mudahan kita semua sehat. Ya, mudah-mudahan seluruh ibadah kita di hari-hari mulia niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang terkecil sampai yang terbesar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan tetap terjaga ibadah-ibadah tersebut, pahala-pahala tersebut terjaga sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki dia para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la